Halo teman-teman, kembali lagi di channel Janwanga. Hari ini kita akan bermain Genshin. Dan ternyata sekarang kita selesaikan ujian dari kabin. Sudah menyelesaikan ujian dari kabin. Entah apa ini. Coba dulu. Tahu berhasil? Oke, berhasil. Kembali ke kabin, laporkan. Sambil nunggu, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Pernah nggak kalian dengar tuh ada orang bilang kalau nggak punya utang itu bikin nggak semangat untuk bekerja? Pasti teman-teman ada yang pernah dengar peribahasa seperti begitu. Nggak punya utang nggak semangat buat kerja. Terus yang nggak punya utang gimana? Nggak semangat kerja gitu maksudnya kan gitu. Apa disuruh cari pincon murni. Kita cari dulu. Nah, kita lanjut tadi. Artinya kalau kita nggak punya utang tuh nggak semangat gitu. Itu kan aneh jadinya ya. Kalau nggak punya utang itu nggak kita semangat. Kayak sih orang-orang kayak gitu ingin kita juga ikut gitu loh, kayak mereka itu susah gitu, nggak bisa tidur tuh setiap malam, tiap bulan mikirin bayar cicilan bulan depan, bayar cicil bulan depan. Itu nggak gini ya, bikin panas aja. Apalagi nih nggak bisa lagi cari bikin kamu nih. Menurut teman-teman gimana tuh orang-orang yang kayak begitu? Mereka tuh suruh orang lain tuh sama kayak mereka tuh, suruh cari utang gitu. Kalau nggak punya utang tuh nggak semangat tuh kerja gitu. Kayak penyemangat mereka itu loh, pembenaran gitu loh, kata-kata itu kayak pembenaran mereka tuh. Kalau punya utang tuh biar semangat katanya kerja gitu. Iya kalau kita terus itu kerja. Kalau enggak gimana? Kalau biasa di PHK gitu. Ah ini apa nih? Pikon murni. Kalau di PHK gitu gimana? Bayar utangnya tiap bulan tuh gimana? Kan jadi tambah masalah gitu loh. Nama-namain masalah untuk kita sendiri sih. Terus depresi itu kelihatannya aja ya senang. Kayak misalnya kita berutang untuk beli apa gitu, beli motor gitu, senangnya 1 tahun 2 tahun, nanti kita nyicilnya sampai berapa ya, paling lama 5 tahun 6 tahun gitu. Selama itulah kalian tersiksa itu. Sedangkan motor kalian udah bosan sama motornya, pengen ganti aja, tapi utang masih ada. Nah begitu, nah kayak gitu dah. Ini susah sekali nih misinya nih, suruh cari pinecone kayak gitu. Ya nggak bagus tuh ya punya utang, sebenarnya bagus, tapi kalau untuk sesuatu yang konsumtif tuh nggak bagus. Oh ini lagi ya, kita main game sambil kita ngobrol-ngobrol tentang kehidupan, bro. Oh ini setelah temuin balance, oh disuruh temuin balance. Kalau saya sih udah ngerasa itu selama 5 tahun tuh bayar utang, tapi utangnya untuk gini sih, untuk perbaiki rumah. Tuh tiap bulan tuh pikir gimana caranya bayar. Lumayan bayar itu, nggak bisa panas itu, padahal di rumah itu adem gitu loh, tapi tidur nggak bisa gara-gara punya utang. Ya
kesimpulan dari ini sih, jauhi hutang. Kalau bisa jauhi hutang dulu, berusaha sendiri dulu. Nanti kalau udah terjebak di hutang itu, waduh, nggak bagus. Apalagi kalau punya hutang sama teman tuh kan beda lagi. Kalau hutang di bank kan masih gini, ya masih ada perjanjian. Kalau sama teman tuh, punya hutang sama teman tuh loh, ingat bayar, kembaliin, jangan pura-pura lupa gitu. Disitulah kita dites. Kalau kita pinjam uang sama teman tuh kan dites sama teman gitu loh, ingat nggak dia ngembaliin. Kalau dia gini, dites kita tepat waktu ngembaliinnya, nah ya kasih dah uang lebih gitu. Kita nggak minjem 100, nanti pas ngembaliin 150 atau 30, ya kasih lah lebih untuk bunganya, untuk apa namanya, untuk kebaikan hati mereka meminjamkan uang ke kita. Tapi kalau kita nggak ngembaliin, di sanalah kita kayak kena blacklist lah. Oh berarti ini bukan teman yang baik gitu loh. Kita yang gini apa, yang minjem itu sebenarnya rugi. Kenapa? Karena jika kalian udah dicap jelek sama teman yang ngasih minjam kalian uang tuh, kalian tuh kehilangan teman yang bagus loh, teman yang baik, yang bersedia meminjamkan kalian uang di saat susah. Terus kalian nggak kembaliin, kalau mereka nggak rugi, malah mereka tuh bagus loh. Mereka itu kehilangan orang-orang yang jelek di kehidupan, yang toksik lah, nggak bisa diandalkan. Susah sekali ini mencetnya. Tes taruh di sini. Oh ini dia, serahkan. Itu teman-teman. Itu terus gimana lah, aneh sekali itu loh. Kembali ke topik tadi, kalau punya utang baru semangat kerja. Topiknya itu sebagai kadang-kadang aneh itu loh. Kenapa orang itu bilang kalau punya utang itu lebih semangat kerja? Ya emang harus, itu kewajiban namanya itu loh, buat bayar, bukan semangat kerja. Kan aneh itu loh, orang itu kewajiban kalian gitu loh. Terus kalian ceritakan gitu kepada orang lain tuh, atau saudara, aku loh punya utang biar semangat kerja gitu loh. Kayak tolol gitu loh, bodoh. Ngapain kalian kerja buat bayar utang aja gitu loh? Nabung, kalau pengen sesuatu nabung. Biasakan nabung, jangan punya utang tuh. Itu utang tuh isi bunga loh. Itu kalian buang-buang uang sebenarnya. Kalau kalian bisa nabung, aman lah gitu loh. Iya sih, tiap orang tuh beda. Ada yang gini ambisi sekali biar punya barang itu sekarang juga gitu loh. Ada juga yang bisa menahan nafsunya itu loh. Ya besok ntar lu uangnya belum cukup gitu, ditabung dulu. Bisa. Nanti anggap baca seperti kalian mau beli apa, motor apa atau enggak elektronik apa gitu. Pas kalian punya uangnya sudah cukup, bakalan ada yang lebih bagus. Yang daripada yang anggap kalian mau punya motor dulu, pengen punya Supra gitu. Ternyata pas uang kalian cukup, udah harga Supra dulu misalnya 16 juta gitu, sekarang udah ada Vario yang lebih bagus, harga 18 itu 16 tuh, itu bisa kamu miliki itu loh, bisa lebih bagus dapatnya. Nah misalnya kayak TV itu, dulu TV mahal sih, sekitaran 4 juta gitu, TV 32 in tuh, yang layar data tuh baru dapat. Sekarang kalau kalian nabung tuh 4 juta tuh, woi, smart TV kalian dapat gitu. Pokoknya intinya sabar, jangan berhutang. Utang itu ada ya utang yang bagus, ada utang yang nggak bagus. Konsumtif tuh biasanya nggak bagus tuh. Kalau beli barang yang barangnya akan turun itu nggak bagus, kecuali kalian hobi
Kayak saya itu hobi saya nyoba-nyoba gadget. Apa itu beli HP gitu, oh ini ada prosesor baru, pengen lah nyoba gitu. Uangnya nggak ada, nabung dulu. Ini apa nih orang jongkok nih? Tanya dulu lah. Kita dulu ngobrolnya. Ini apa nih? Cing mana nih dia? Oh ini dia. Bukan? Apa di dalam ya? Di dalam kah? Lebih tinggi 21 meter. Suruh naik ya. Saya suruh naik nih. Lebih tinggi 7 meter. Oh, udah 1 meter nih. Gimana caranya nih? Minum cairan. Gunakan kunci rahasia. Kita nggak dapat kunci nih. Ini apa nih kunci rahasia nih? Kunci rahasia, mana dia kunci rahasia nih? Ini kunci kah? Bukan. Ini kunci kah? Gak bisa dipakai, cuk. Ini kunci. Nah, bisa dipakai. Mana ini kunci rahasia? Gimana ini? Osmanthus wine tastes the same as I remember. Solidify. Yes, gunakan kunci rahasia di tas. Di tas, cuk. Mana ini kunci rahasianya? Kunci, mana kunci nih, cuk? Kunci. Ada kunci, cuk. Ini bukan nih. Sini kayaknya. Karun. Yang kunci nih. Cing. Saya nggak dapat kunci. Suruh buka kunci nih. Every journey has its final day. Don't rush. Cih. Terus gimana ini? Ini lah, sambil ngobrol nih. Kuncinya nggak ketemu nih. Kunci. Gimana mantap kuncinya ini? Caranya dulu ini. Apa ini angin hari ini berisik? Wah, susah ini saya. Nggak ada kunci. Aduh, daripada gini kita buka teleport aja lagi satu lah. Mana dia? Di atas itu.
Bukan juga. Kita harus nyebur. Durasi. Tepasan mau cas. Jadi percikan ya. Oke, di sini kita akan berenang ke dalam. Tuh apa itu? Udahlah. Kita buka dulu yang ini. Teleportnya. Kita teleport dulu. Terus kita jalani misi aja. Tuh. Just. Harus dulu. Mana nih ikan? Ini caranya teman. Kita letakkan bomnya di sana. Dar. Setengah cuk. Kok darahnya banyak? Gak kena cuk. Dar. Itu lumayan. Oh, kena tembak. Kau akan mati. Dar. Oke, selamat. Selamat. Ini apa ini? Just kita lempar, ledakan. Oh god. Susah ini. Orang jauh. Ini kita harus ledakan nih bersamaan ya. Bersamaan. Yes. Dar. Sialan, tumbuh lagi. Gak bisa. Gimana caranya ini? Oke, apa ini? Gear. Kita buka teleport lagi satu. Di sini. Oke, lurus. Kita ngobrol apa lagi teman-teman? Ngobrol apa ya? Kita ngobrol apa ini teman-teman? Biar seru. Oke, itu dia. Teleponnya itu teleport. Ya, ini dia. Cihi. Ya seperti itu dah. Kita ke mana lagi nih? Oh, di sini, chest. Di atas, cuk. Ke kiri. Ke kanan. Kita naik ke daratan dulu. Apakah bisa diledakkan? Nggak bisa dong. Udah.
Ntar aja, saya mau naik dulu. Jadi teleport dulu, buka teleport. Siapa itu baru muncul? Oke, monster baru cuy. Kalau menangin itu kan. Apa ya lagi? Ledakan. Terbanglah, terbanglah. Mono. Kita kasih bom. Dur. Set. Oke. Berarti. Tahu. Ada sesuatu di atas kita. Lihat aja. Oh, itu dia. Kiokulus ini nggak bisa kebuka ya. Nggak bisa kebuka. Jeng. Apa ini lagi? Hidupkan dulu. Ada jalan ternyata. Ih, sial. PHP cok, PHP. Ntar ya. PHP lu ya. Cing. Saya kena tipu lagi. Susahnya. Kita punya ide yang lebih bagus. Kan dapat. Siapa yang mau dibodohi? Tinggal buka dulu. Itu teleport lagi satu, cuk. Akhirnya kebuka. Oh, ngomongin gini, kita ngomongin sesuatu lagi. Aduh, kita perlu ganyu ini. Kita bakal ngomong sesuatu nih. What are my orders? Kayak gini, orang-orang yang sering mencari kebenaran, apa namanya? Kayak tush. Enggak kena dong. Ih, kena. Tush. Tas. Pembenaran itu loh, kayak orang yang suka cari pembenaran di dirinya sendiri dengan mencari quote-quote yang cocok. Dapat kotak cuk. We're way behind schedule. Lumayan lah. Beautiful treasures are a cause for great happiness. Oke, ada gini lagi, siapa, apa namanya nih? Kita ganti. Kita pakai Ayaka. A pleasure to be working with you. Kayak orang gini loh, yang dia tuh aneh gitu loh orangnya, kayak berpikirnya itu nggak kayak kita gitu. Terus dinasihatin, dia bilang ini loh hidup gua kayak gini, emang gini kita gitu. Tapi kan mereka nggak mau berubah gitu.
nggak bisa dikasih tahu tuh, bebal kayak orang-orang yang kecanduan judi slot loh, nggak kasih tahu tuh, biar udah gimana kita berbusa gitu, kita kasih tahu nggak ada, dia nggak mau dia, kecuali uang mereka sudah habis. Oh gawat, uang mereka habis, baru di sana mereka akan mengerti. Oh gini itu. Ini gimana caranya aku? Lumayan loh 40 primogen. Gimana caranya biar dapat itu kunci? Ada aja ya yang di internet tuh kasih quote gitu loh. Waduh, ada aja ya quote gitu, biar gini lah, biar orang itu senang gitu. Oh ini cocok sama saya, padahal itu salah gitu loh. Apa ya contohnya quote yang menurut mereka benar gitu. Quote yang mencari pembenaran ketika kita berbuat salah itu loh, banyak bertebaran di internet, biar kita itu lumrah gitu loh di tas. Ini udah saya buka tas loh, tas yang mana lagi nih? Apa lagi tuh? Saya nggak bisa, nggak ada satupun yang cocok nih. Sial, A blade ini udah kesini dulu, braces its atau kita ambil ini aja dulu, menuai cahaya, ikuti target. Tuh sudah, ini kita lanjutin di next video aja ya teman-teman. Sudah saatnya kita tidur. Saya boleh pulang kerja sekarang. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Oke, kita akan bahas sesuatu yang sangat tidak penting untuk dibahas gitu. Kayak gimana tuh loh. Kita akan bahas apa gitu, tolong komen ya. Komen di kolom komentar, kita akan bahas sesuatu yang tidak perlu riset lah, seperti ya bahas opini itu, bahas sesuatu dengan kedewasaan kita sendiri. Di sana sambil main game gini loh, mantap rasanya gitu loh. Ada gimana gitu, main game, kita bahas aja. Daripada saya main game gini tuh, saya bahas tentang gimana caranya itu, aduh saya nggak bisa. Kadang saya cari-cari sendiri itu, dapat nemu itu, tahu nggak ada ke record. Dah, kita lanjut di video selanjutnya. Bye bye. wish life could be as leisurely as this, a little more